Apa kabar kalian? Kembali lagi di channel Inside dalam segmen Scary Podcast yang akan selalu menyajikan cerita mistis dan horor yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding dan menemani dalam kesepian kalian. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bagen di channel Gensa Production dalam segmen Scary Podcast. Dan bagaimana kalian semua? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam podcast kali ini gue akan menunjukkan podcast horor terlebih dahulu untuk menemani kalian yang sedang sepi, yang sedang insomnia, yang dengerinnya sambil kerja, yang dengerinnya sambil berangkat kerja, yang dengerinnya di waktu istirahat sekolah, istirahat ngampus, yang dengerinnya sambil makan siang, makan malam. Dan gue disclaimer, ini di podcast horor gue itu ada dua pengangkatan cerita yang gue ambil. Yang pertama dari fiksi, yang kedua dari kisah nyata. Dan silakan kalian yang ingin mengirimkan cerita-cerita mistis atau horor kalian, gue udah taruh di box description, ada email gue di sana, taruh aja dan gue akan ceritain di konten gue. Silakan like, comment, subscribe, dan masuk ke ceritanya. 2021 kita masih merasakan yang namanya digentayangi oleh virus COVID-19, dan dampaknya itu berdampak ke semua sektor, dari pekerjaan maupun dari pendidikan dan keseharian kita juga. Dan kita samarkan namanya jadi Pak Tejo. Nah, Pak Tejo ini adalah satu keluarga sederhana gitu, yang melaksanakan hidupnya dengan keseharian, yaitu bercocok tanam atau bertani mungkin ya. Dan istrinya itu Bu Siti hanya seorang yang ibu rumah tangga dan mempunyai anak satu. Berusia sekitar 17 tahun, mungkin dia menduduki bangku saat ini, yang menduduki bangku SMP SMK lah, di daerah Jawa Timur sana gitu kan. Dan mungkin di kondisi COVID-19 ini penghasilan makin menurun, dan pada suatu hari udah ngerasain Pak Tejo itu bahwasanya makin hari makin susah aja penghasilan. Padahal penghasilan dan kesehariannya juga memang mungkin itu juga pas-pasan untuk menghidupi keluarganya, hanya bisa membeli kebutuhan sekundernya aja yang terpenuhi kan. Kebutuhan utama itu primer ya. Ya, kebutuhan primernya aja yang kepenuhi, yang lain tidak terpenuhi. Dan pada suatu hari mungkin lapaknya itu dibakar atau digusur paksa oleh sebuah kayak debt collab gitu, kayak bukan debt collector, kayak semacam CEO perusahaan yang ingin mengubah lapak pertanian dan perkebunan di sana itu menjadi kayak perumahan, kayak sebuah perumahan, dan digusur dan direbut itu secara tidak paksa. Akhirnya dibabat lah itu tanah kan ya, dibangun sebuah perusahaan dan proyek besar yang jadi sekitar 2,5 tahun lebih. Dan di situ keluarga Pak Tejo mungkin merasa kesal dan sudah tidak daya upaya lagi lah untuk mencari kerjaan lain, karena mungkin usahanya dan usianya juga tidak memungkinkan, dan kondisi badannya juga yang sudah mungkin ringkih ya. Dan mereka tuh mungkin kelaparan ya, kayak kurangan gitu untuk memenuhi kondisi keluarganya. Akhirnya, tapi di situ, di keluarga itu, anaknya yang bernama Soleh itu memang soleh, karena dia adalah anak sematawayang yang mendalami dan berkecimpung di bidang agama. Dia juga suka ngaji, dia sekolah, dan ngajinya itu dia gratis, dikarenakan memang ilmunya yang bagus dan sering membantu gurunya. Ilmunya dia jadi berpotensi bisa lah menjadi guru di sana untuk bantu gurunya. Dia gajinya gratis gitu. Dia memperdalam ilmu agama karena dia mungkin dari kecilnya juga senang gitu kan menggeluti ilmu agama. Dan pada suatu hari ada yang beda gitu. Mungkin Pak Tejo sudah hangus pikiran ya. Alkisah ada
Pak Tejo nih suatu malam lagi ngeronda nih, ngobrol sama tetangganya gitu kan. Nah, diberitahu lah tetangganya, sebut saja Pak Hasan ya, dikasih tahu Pak Hasan bahwa di desa Sukasari, di tengah desa pelosok itu ada peramal atau dukun yang bernama, sebut aja Kicawi ya. Kicawi itu adalah pendatang baru mungkin ya, tapi saya tidak tahu asal muasal Kicawi dari mana. Dan Pak Tejo pun diceritakan oleh Pak Hasan bahwasanya Kicawi sakti mandraguna, Kicawi bisa ini bisa itu lah, dan ya memberikan solusi, walaupun itu solusinya solusi negatif ya, solusi jahat untuk menghasilkan duit secara simpel, tapi haram juga beresiko. Akhirnya pagi pun tiba, Pak Tejo pun ya pulang lah mungkin dari ngeronda ya, cerita sama istrinya, ya istrinya setuju gitu kan, karena memang sudah susah banget, asal bisa menghidupi keluarga aja deh gitu kan, jangan neko-neko. Nah, akhirnya sepasangan suami istri tersebut bermusyawarah dulu, baru pergi ke Kicawi. Dan pada suatu hari pulanglah itu si Soleh kan, ngeliat rumahnya udah gak ada siapa-siapa. Ya biasa aja dong, karena Soleh mungkin emang ya udah gede juga kan. Nah, malam kemudian tiba Pak Tejo dan Bu Siti itu sudah pulang ke rumah gitu sekitar maghrib ya, karena dia berangkat dari jam 2 siang, sekitar maghrib pulang ke rumah gitu kan. Dan ya mungkin mereka entah berbincang apa di tempat dukun tersebut. Yang jelas dukun tersebut memberikan sebuah terobosan terobosan pekerjaan haram ya, gitulah ya, namanya dukun gitu kan. Nah, seminggu kemudian entah kenapa gitu, si Soleh ini merasakan bahwa rumahnya itu sering baunya itu bau-bau wangi-wangi, kayak bau-bau sesajen. Dan duitnya itu kayak istilahnya keluarganya itu bukannya berkecukupan, tapi lebih dari cukup. Sampai-sampai Pak Tejo sudah bisa membangun rumah, sudah bisa membeli 2 buah motor, jadi sudah orang kaya banget. Dan dirasakan setelah sebulan langsung jedar hasilnya, 3 tingkat rumah dengan model minimalis tropis gitu kan. Dan wah, udah bener-bener jadi orang kaya. Tapi mungkin ya si Soleh ini dia nggak mau bertanya-tanya kepada orang tuanya, karena dia diamanati dari dulu ya, dari dulu sebelum Pak Tejo ini melakukan ritualnya, diamanati bahwasanya jangan kamu ngurusin urusan ekonomi bapak dan ibu, kamu belajar saja. Dengan kamu berprestasi, bapak dan ibu sudah merasa terbayar jasa-jasanya gitu kan. Jadi gimana nggak membuat pemacu semangat anak coba. Nah, pada suatu hari mungkin di perusahaan tersebut ya ada 2 sapam, sebut saja Supra dan Supri. Pak Supra dan Supri ini ketika sedang jaga malam, dia entah mengapa mendengar suara babi. Nah, mendengar suara babi, tapi kata Supra ke Supri gini ya, mungkin kayak ada suara-suara babi gitu kan. Kata Supri, lu ngayal, lu ngayal kan, maksudnya lu halu kali. Masa iya di perumahan segini elit, segini gede ada babi? Kan kita sapam baru, dan kebetulan Supra dan Supri ini baru kerja di situ 3 hari kan gitu. Baru 3 hari yang lalu dia bekerja dan melamar kerja di sapam situ, karena sapam yang lama itu kebetulan sudah pindah rumah. Jadi beralih lah dia imigran ke kota, migrasi gitu kan. Wah, kata Supra gitu kan, nggak mungkin gitu ada babi lewat sini. Dan Supra dan Supri pun nggak percaya gitu kan, kayak masa iya gitu kan, ini juga baru juga jam 12 gitu. Akhirnya didiemin aja tuh. Nah, dengar suara langkah kaki seorang 4 kaki gitu kan, kayak ya suara babi melangkah aja, kayak gimana sih, denger lah itu kan suara babi kayak. Nah, makin jelas tuh suaranya, kemudian masih diabaikan gitu kan. Nah, di sana Supra pun kayak gue izin dulu lah, gue pengen ke WC dulu ya, pengen kencing gitu kan. Supri pun mengiyakan, iya dah nggak apa-apa, lu sudah macam dulu. Ketika Supra ingin kencing ke salah satu toilet yang ada di perumahan tersebut, tiba-tiba Supra di tengah jalan jelas melihat babi yang sedang berkeliaran
Nah di sana, nah langsung Supra itu tidak ke WC. Supra itu langsung larinya, jadi kayak balik lagi gitu ke si Supri, ke pos, ngasih tahu bosnya ada babi. Nah Supri pun karena emang orangnya berani ya, berani. Si Supra itu emang nggak berani, si Supri orangnya pemberani. Akhirnya mereka dua ke TKP menyorot, dan ternyata benar, tapi babinya sudah berpindah posisi menjadi semakin jauh. Dikejarlah itu dikejarlah itu mungkin babinya ya, ternyata tidak dapat gitu kan, karena sudah keburu menghilang, mungkin ditiup ya kayaknya sama Bu Siti mungkin. Dan kala itu mungkin Soleh pun kayak merasa rumahnya itu penuh aura-aura panas gitu kan, kayak rumahnya itu emang udah nggak seadem dulu lagi, walaupun rumahnya sekarang bagus banget gitu kan. Nah seminggu, bukan Supra sama Supri doang, ternyata Pak RT ketika ingin membeli rokok di sebuah kedai pun sempat melihat babi. Dan 2 minggu babi itu pun jadi kayak, kalau kata bahasa kerennya, nggak main apik gitu dalam ngepetnya. Nah jadi itu warga tuh berencana ya, warga itu berencana untuk kayak ngepung gitu lah, pengen cari tahu bahwasanya kok ada babi gitu di 2 minggu, padahal di sini itu emang bekas kayak hutan, tapi mungkin sudah tidak kemungkinan besar ada lagi babi gitu kan. Akhirnya RT RW setempat berunding dan melakukan ronda malam besar-besaran, tapi menganut sistem intel, jadi mereka bersembunyi. Pak Tejo dan Bu Siti pun sudah kipas-kipas duit lah di rumah lah pada saat itu. Nah Pak Tejo dan Bu Siti pun ngomong, sudah aja pap, kan mulai papi sekarang, papi sudah aja lah, kita sudah cukup ini gitu. Dan ibu pun memperhatikan bahwasanya setiap bapak mulai mepet gitu kan, sekarang kayak lilinnya kok sering goyang gitu, kayak udah banyak yang tahu bahwasanya bapak gini. Oke lah Bu, tapi mungkin malam ini aja, tapi bapak ingin besar-besaran gitu kan menyolongnya sekali lagi aja, tapi firasat ibu nggak enak gitu. Nah selama mereka ngepet itu ya, mereka kan beraksinya malam, dan anaknya pun si Soleh itu nggak pernah tahu. Nah anaknya si Soleh itu udah pernah tahu. Nah tiba-tiba gitu kan di kamar bapaknya itu lagi ngepet besar-besaran, berubah tuh. Dan si Soleh yang lagi ingin ke dapur untuk menyeduh mie, mendengar dan melihat telapak kaki babi. Dan ketika mie-nya sudah jadi, melihat ibu sedang apa di kamar gitu kan, digetok lah Soleh, tek tek tek, assalamualaikum bu. Nah ibu ngomong, jangan dibuka dulu gitu kan, ibu lagi ganti baju, ibu lagi pada sakit nih, lagi dikerokin mungkin sama ayah, ngomongnya begitu ya. Aku kok jarang kayak dulu ya, ingin ngobrol sesuatu sama ibu, jangan dulu nak gitu kan ngomongnya. Ketika si Soleh keluar gitu kan, ingin makan, mungkin makan mie gitu kan sambil ngopi di luar di meja terasnya, dia pun melihat babi, walaupun dari sisi belakang, dari sisi pantatnya, tapi nggak curiga dong karena si Soleh baru sekali ngelihat kan. Nah ketika itu babi pun mulai masuk ke perumahan, dan amazingnya langsung ada yang mengejar. Ketika sudah dikejar, babi tersebut digebuk, masih bertahan, masih jalan. Ketika ingin ditiup, ditembaklah sama satpam tersebut, karena satpam tersebut sudah mempunyai izin sertifikat untuk jadi kayak mau senjata loh, memegang senjata api, dan ditembaklah dan dipukulilah. Ketika dipukuli betapa dan alangkah kagetnya, ternyata babi tersebut berubah menjadi orang, yaitu Pak Tejo. Nah langsung diusut lah sama tetangga sebelah rumahnya persis Ibu Siti itu, namanya Bukarium ya. Kata Bukarium itu, oh ternyata dia ngepet ya, kenapa mendadak kaya. Padahal Bukarium sama Pak Tejo itu kayak kondisi keekonomiannya itu sama, tapi mendadak Pak Tejo langsung menunjak ke atas gitu kan, menunjak ke atas. Dan di rumah Ibu Siti itu udah mulai panik kan, karena dirinya mati sebelum ditiup. Dan anehnya gitu kan, kata
dukun tersebut gitu ada mantra yang bisa menyembuhkan Pak Tejo dari serangan atau pukulan warga-warga ya. Kalau nggak salah si itu ada di dekat kamar anaknya. Ketika Ibu Siti ke kamar anaknya melihat anaknya sudah tidur, Ibu Siti pun perlahan masuk dong, memegang gagang pintunya aja. Ibu Siti sudah merasakan panas ya, kayak memegang besi panas. Ketika masuk ke kamarnya, Ibu Sitinya mental, terjatuh. Anaknya sontak langsung kayak kercap gitu kan, kayak baru bangun gitu kan, kayak masih puyeng gitu kan, masih setengah sadar. Dia pun langsung sontak kayak berdiri mengambil ibunya. Ibu, kenapa ibu jatuh? Oh enggak, ibu hanya kepleset gitu. Nah, dia pun teringat kalau kertas tersebut itu kan ada di laci kamar anaknya, di dekat laci kamar anaknya dia simpan. Dan dia sudah tidak bisa masuk lagi ke kamar anaknya karena anaknya sering atau soleh dan dia kayak sering membaca Quran aja lah gitu kan. Nah, Ibu Siti pun ingat dong, Ibu Siti merekam voice suara dukunnya memberikan voice note-nya, bacaannya kalau nggak salah seperti ini. Ini si mobil masalah daerah kita kamera tembak itu kita tetap berdebat belum bisa menjawab ini yang gerak ngelelak di seksra mobil belum kisah nailak sim bejis bisa mamah abnat dalu abnat dalbot datrat sisa mau babos di dasi harum wajnya ilboya kala sangam rip lepak lau bau bro ya silok berbebet duhat laujid. Nah, ketika Ibu Siti sedang membaca gitu kan voice note dan ingin menyebutkannya, baru di tengah-tengah atau di awal mungkin ya, tiba-tiba warga pun dengan sangat murka dan penuh keamarahan datang gitu ke rumah Pak Tejo yang sangat besar, langsung menimpuki batu dan membawa obor serta membawa senjata-senjata tajam dan wah kayak selain sebagainya ya. Dan mungkin Soleh di situ sedang sapu-sapu halaman kebetulan nih kan. Sapu halaman itu kan kebetulan pas subuh gitu mungkin ya, karena tertangkapnya mungkin malam, dieksekusinya diobrolinnya baru subuh dibawa ke rumahnya. Dan tiba-tiba Soleh pun di rumahnya gitu kan langsung terdengar bergemuruh dan pagernya pun kayak didorong-dorong, wow itu kan kayak bergemuruh warga gitu kan. Mohon maaf, ini ada apa kan Soleh? Kamu jangan sok suci, kamu jangan sok polos, kamu jangan sok gini. Bapakmu itu ngepet, bapakmu itu jadi babi, bapakmu itu melakukan pokoknya ricu di situ. Kemudian Pak RT dan Pak RW melerai, nanti dulu, nanti sabar, oke? Ketika itu Soleh pun mungkin memberanikan diri untuk membuka gerbang. Oke, saya mau ke gerbang ya. Saya ingin ke Pak RT dulu. Jadi si Soleh itu kayak nyamperin Pak RT sama Pak RW-nya ya. Dan dirangkul lah. Ibunya keluar dengan tanpa berdosanya. Ada apa ini? Dan ibunya pun kayak sambil ngomel ngotot tapi salah gimana gitu. Jadi kayak berusaha untuk mengeles dan membela dirinya sendiri. Tapi ketika ditunjukkan mayat Pak Tejo yang sudah tewas, ibunya pun kaget dan anaknya pun sangat sedih dan tidak tahu apa yang harus dia buat. Dan seketika hujan besar langsung kayak angin puting beliung gitu dicampur dengan petir-petir. Dan ketika ibunya gitu kan kayak sama warganya tuh nih mayatnya nih kayak ditaruh di lantai gitu, lihat ibunya sedih gitu kan kayak mau merangkul mayatnya Pak Tejo. Setelah dirangkul, akhirnya petir langsung menyambar keduanya tapi anaknya tidak. Dan keduanya pun kayak ya gimana sih kalau mati tersambar petir tuh gimana, mungkin kalian tahu sendiri lah ya, mati tersambar petir. Dan itulah ceritanya. Dan dukun tersebut pun dalam markasnya mungkin dalam tempatnya berkata,
orang-orang bodoh mungkin selalu datang ke saya, padahal saya enak, saya dapat duit juga dan saya selalu mendapatkan tumbal juga. Jadi saya nggak pernah ada rugi-ruginya gitu. Jadi kesimpulannya, di masa pandemi ini kalian jangan bersaing seperti itu ya. Walaupun di 2021 ini mungkin masih banyak yang seperti itu ya. Tapi gue percaya dan yakin kalian tidak akan melakukannya seperti itu. Tapi di 2021 ini masih banyak pekerjaan yang haram, bukan hanya ngepet saja ya. Mungkin itu di zaman old, di zaman now kan masih ada. Mungkin metodenya lebih canggih aja dan dukun-dukunnya juga lebih canggih gitu kan, lebih milenial dan zaman now. Mungkin segitu dari gue, mudah-mudahan dapat menghibur. Dan gua Gensa Production pamit undur diri. Silakan follow Instagram gue juga kalau lu yang mau tahu keseharian gua, dan follow Facebook gua juga. Dan terima kasih telah mendengarkan podcast gue.